bersama saya Egy Lawinski, mahasiswa Poltekkes Surakarta, jurusan okupasi terapi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa aja sih mata kuliah yang ada pada jurusan okupasi terapi. Namun, pada video kali ini, saya tidak sendiri, namun ditemani oleh teman saya. Hai teman-teman, nama aku Riyama. Jadi teman-teman, Karyama ini adalah mahasiswa okupasi terapi juga, namun bedanya adalah Karyama adalah mahasiswa D4 dan saya adalah mahasiswa D3. Hari ini kita akan bahas tentang apa, Kak? Kita belajar apa aja sih di jurusan OT? Yeay. Nah teman-teman, untuk di semester awal-awal itu ya seperti biasa, nggak langsung pelajaran yang gitu, enggak. Jadi kita masuk ke pelajaran yang basic-basic dulu, yang wajib ada ya. Kayak agama, kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu kita dapat, teman-teman. Betul sekali. Nah, selain dari mata kuliah itu juga ada mata kuliah anti korupsi. Jadi di mata kuliah itu kita diajarkan bagaimana kayak nggak korupsi, baik itu korupsi waktu dan terlebih lagi mungkin jangka panjangnya uang ya. Gitu. Mata kuliah selanjutnya adalah konsep OT. Nah teman-teman, untuk mata kuliah konsep OT itu kita belajar bagaimana sih sejarah awal mula muncul okupasi terapi, kemudian area atau cakupan okupasi terapi yang saya sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan OT kepada masyarakat itu bagaimana. Terus juga pokoknya intinya dari mata kuliah ini tuh supaya kalau kita ditanya sama masyarakat luas, kita tuh tahu apa sih OT itu dan kita bisa menjelaskannya dengan baik. Mata kuliah selanjutnya adalah anatomi. Nah, pada mata kuliah ini kita belajar tentang tulang, tentang otot, intinya tulang dan otot yang ada di tubuh manusia secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita ada mata kuliah OT kontekstual kalau bahasanya di D4 ya. Kalau di D3 ISBD, itu kepanjangannya adalah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Iya, di mata kuliah ini kita mempelajari tentang gimana sih kita memberikan pelayanan terapi okupasi ini ke masyarakat. Karena kan Indonesia ya multikultural banget, kita ketemu masyarakat yang kebudayaannya berbeda, bermacam-macam seperti itu. Iya, benar sekali. Jadi di mata kuliah ini tuh kita diajar bagaimana sih kita menghadapi masyarakat yang berbeda dengan kita, atau nilai-nilai yang dianut masyarakat sekitar itu berbeda dengan kita. Selanjutnya kita ada mata kuliah fisiologi manusia terapan. Di mata kuliah ini kita akan mempelajari fungsi dan cara kerja organ tubuh manusia. Untuk mata kuliah selanjutnya adalah pemeriksaan dan evaluasi OT. Untuk mata kuliah ini fokusnya adalah bagaimana sih cara memeriksa apakah otot dan tulang kita sudah bekerja dengan baik. Yes, benar teman-teman. Makanya mata kuliah ini nyambung banget dengan mata kuliah sebelumnya, anatomi. Oke, yang selanjutnya ada mata kuliah perkembangan manusia. Jadi ya di mata kuliah ini kita mempelajari manusia dari kandungan bahkan hingga meninggal. Jadi kita mempelajari usia segini bayi usia segini bisa apa, usia segini bisa apa, usia segini bisa apa, sampai nanti kita akan membahas di mata kuliah selanjutnya yaitu geriatri, dan itu ada hubungannya dengan perkembangan manusia. Mata kuliah selanjutnya adalah patologi. Di mata kuliah patologi ini kita membahas tentang penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Mata kuliah selanjutnya ada teori OT. Di mata kuliah ini kita bakal belajar tentang area apa aja yang ada di OT lebih mendetail lagi, ditambah lagi dengan kerangka acuan. Karena ketika kita memberikan pelayanan intervensi ke klien itu butuh panduan ya, yang disebut dengan kerangka acuan. Jadi nggak ada resep khusus, misalkan kalau pasiennya gini, ini yang dipakai. Sekalipun karena manusia itu unik ya, sekalipun kasusnya sama, tapi bisa jadi kerangka acuan yang digunakan itu beda. Mata kuliah selanjutnya adalah mata kuliah komunikasi terapeutik atau disingkat COMTER. Untuk mata kuliah ini fokusnya adalah bagaimana agar kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada klien, sehingga klien yang bertemu dengan kita itu merasa aman, nyaman, dan ketika klien itu merasa nyaman dan aman dengan kita, tentunya proses terapi dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada mata kuliah pengantar kesehatan jiwa. Di mata kuliah ini kita bakal belajar
istilah-istilah dasar yang mungkin ada di kesehatan jiwa, seperti ciri-ciri, tanda gejala, dan lain-lainnya lagi. Nanti dari mata kuliah pengantar kesehatan jiwa ini bakal menjadi bekal untuk selanjutnya kita belajar ke mata kuliah psikososial. Iya. Mata kuliah selanjutnya adalah teknologi informasi. Kita ketahui kan teknologi di zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi, sehingga kita sebagai okupasi terapis harus memaksimalkan juga teknologi yang ada. Kita dapat menggunakan teknologi itu untuk kita dapat belajar okupasi terapi lebih mendalam, dan terlebih lagi teknologi itu dapat kita gunakan sebagai media terapi dalam memberikan pelayanan kita kepada pasien ataupun klien. Kemudian teman-teman, ini sepengalaman kita ya, di setiap semester genap itu kita bakal praktek klinik, jadi 2, 4, 6, dan 3 akhir. Di semester 2 itu kita masih awal kan, jadi kita bakal ngeliat-ngeliat, kita bakal observasi, bakal bantu-bantu sambil belajar juga. Di semester 4, di PK kedua itu kita bakal sudah terjun juga melakukan praktek, memberikan intervensi, tapi disupervisi sedang oleh clinical instruction-nya, oleh pembimbing klinik. Kemudian di semester 6 kita bakal memberikan tapi supervisinya minimal. Tingkat akhir kita bakal dilepas, jadi kita diberi kepercayaan untuk memberikan intervensi kepada pasien. Iya, tapi tetap dikontrol ya. Tetap dikontrol. Pembimbing lahannya itu tetap mengontrol sesekali, dan di tingkat akhir juga itu kita bukan hanya praktek, tapi kita juga mempersiapkan apa yang kita kerjakan itu persiapan untuk kelulusan tugas kita. Akhir. Tugas akhir. Jadi D4 bakal ada melakukan penelitian untuk skripsi. Iya, kalau D3 data-data yang kita dapatkan itu persiapkan untuk menyusun karya tulis ilmiah. Untuk tempat praktek kliniknya sendiri itu sebenarnya cukup luas ya. Bisa di rumah sakit, di klinik, di YPAC, SLB, bahkan sekolah inklusi itu kita bisa masuk juga. Ya. Nah, untuk areanya itu sendiri saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kita bisa okupasi terapi itu bisa praktek di area anak, dewasa, dan juga psikososial. Nah, jangan lupa teman-teman, kita juga ada satu area namanya RBM. Kepanjangannya adalah Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. Iya, biasanya RBM ini dapetnya pas tingkat akhir ya. Iya. Untuk mata kuliah selanjutnya adalah neurologi. Untuk istilahnya aja udah neurologi, berarti kita mempelajari tentang syaraf-syaraf yang ada pada manusia. Selanjutnya ada mata kuliah fisiologi aktivitas. Di mata kuliah ini kita bakal belajar gimana sih fungsi kerja tubuh atau respon tubuh dalam melakukan suatu aktivitas. Nanti dari pelajaran yang kita dapat menjadi dasar pertimbangan bagi kita dalam memberikan aktivitas kepada pasien. Ya benar sekali, jangan sampai aktivitas yang kita berikan itu melebihi dari kemampuan atau kapasitas pasien itu. Jadi ketika kita memberikan aktivitas juga disesuaikan ya dengan kebutuhan atau kemampuan pasien. Jangan sampai kita memberikan aktivitas itu malah memperparah keadaan pasien, atau aktivitas yang kita berikan itu nggak ada efeknya ke pasien. Nah, gimana teman-teman? Jadi yang barusan adalah mata kuliah yang akan kalian pelajari kalau masuk ke jurusan OT. Tapi teman-teman, itu baru setengah dari mata kuliah yang ada ya. Setengahnya lagi kita akan bahas pada video part 2 selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya. Semoga video kali ini bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye. Hai teman-teman. Hai. Kembali lagi. Oh, kita barengan